Kalau suatu hari, waktu itu belum menikah, kalau suatu hari saya jadi gembala gimana menurutmu? Saya langsung bilang, nggak mungkin seperti itu. Nggak mungkin. Saya langsung dengan tegas bilang, sudah ada visi, sudah ada tujuan, sudah terkonsep, tapi sebenarnya bingung mau ngarah kemana. Tapi luar biasa Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan visi, Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat di waktu yang tepat, kayak gitu. Tapi Bu, aku jadi penasaran nih. Aku penasaran nih. Ini mungkin pertanyaan yang nggak pernah ditanyakan. Aduh, jadi bingung nih jawabnya. Hai sahabat curhat bersama Nulife, kembali lagi tentunya di acara podcast yang kalian tunggu-tunggu setiap hari Kamis jam 7 malam. Di program apa? Di program Curhat bersama Nulife. Dan aku ingatkan ya di awal program ini untuk sahabat curhat Nulife yang sedang mendengarkan acara ini, jangan lupa untuk subscribe channel kita YouTube Nulife Batam dan pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya untuk boleh mendapat, kalau misalnya ada video-video baru, kalian adalah orang yang pertama kali dapat pemberitahuannya. Dan malam ini pastinya dengan tema, dengan judul, dengan narasi yang pengen kita sampaikan ke sahabat curhat Nulife yang gak kalah menariknya, karena di malam hari ini temanya itu apa ya? Temanya itu mengenai pemimpin. Nah, setiap kita pasti pengen jadi seorang pemimpin, karena masalahnya terkadang kita itu masih punya mental ekor. Nah, tapi di saat ini, kali ini aku akan berbincang-bincang dengan narasumber yang pastinya seorang pemimpin ya, seorang pemimpin di mana ya, nanti kita cerita kembali ya selanjutnya dengan Ibu Ervi. Apa kabar Ibu Ervi? Iya, luar biasa, dahsyat dan mantap Ata. Setiap hari pastinya ya. Iya, karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, Bu Ervi, kali ini temanya judulnya adalah Stop Jadi Ekor. Buntut. Biasa kalau buntut itu bau ya. Stop jadi ekor, jadilah seorang pemimpin. Nah, sesuai dengan firman Tuhan ya. Yes. Bu Ervi sendiri kan menjadi seorang pemimpin ya pada saat ini. Baik itu dalam organisasi, dalam gereja pastinya, karena Bu Ervi adalah seorang ibu gembala juga ya. Dan juga seorang pemimpin di rumah untuk anak-anak. Nah, tapi kalau menurut Ervi sendiri, apa sih yang menjadi kriteria seorang pemimpin? Apakah dia harus harus usia 50 tahun? Apakah dia harus berperawakan menarik? Apakah dia harus tinggi, putih? Kira-kira kalau menurut Bu Ervi, apa yang menjadi kriteria seorang pemimpin sih, Bu? Ya biasanya ya, kalau banyak orang memikirkan, kayak tadi Ata bilang ya, seorang pemimpin itu mungkin harus dewasa kayak gitu ya. Dalam usia, usianya harus 30 tahun ke atas, semuanya sudah masuknya sudah dewasa secara rohani, secara jasmani seperti itu. Atau orang yang berpendidikan tinggi seperti itu ya, harus S1, S2, S3, STLR akhirnya. Atau apalagi kadang-kadang usia, terus penampilan. Banyak memang orang-orang di dunia ini mereka membuat kriteria sendiri ya, tapi sebenarnya hal-hal seperti itu hal yang bersifat temporary ya, yang bersifat sementara gitu, itu nggak bisa dijadikan dasar untuk memilih seorang pemimpin ya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita nggak bisa pungkiri, kadang-kadang hal-hal ini, usia lah, penampilan lah, pendidikan lah, pengalaman lah, kayak gitu kan, itu dijadikan dasar untuk memilih pemimpin seperti itu. Padahal itu bukan jaminan mutlak untuk menjadi seorang pemimpin yang punya kompetensi kayak gitu kan. Karena banyak hal ya yang harus dipertimbangkan. Nah, kalau kita baiknya kita lihat apa sih kata firman ya tentang pemimpin ya. Coba kita lihat di ini ya, di 1 Timotius 3 ya ayat 2 ya. Coba saya bacakan ya. Apa sih kata firman tentang pemimpin? 1 Timotius 3 ayat 2 dikatakan gini. Karena itu penilik jemaat yang tidak jauh beda dengan seorang pemimpin ya. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat gitu ya. Suami dari satu istri, karena kita di firman kita percaya bahwa untuk menikah satu kali aja gitu ya, semasa setia ya bersama dengan pasangan yang masih hidup seperti itu ya. Suami dari satu istri, kalau dia istri harus punya satu suami ya. Suami dari istri dan istri dari satu suami kayak gitu ya. Jangan nanti kebalik ya, ini cuma suami kalau nggak ada istrinya kayak gitu ya. Pokoknya satu pasangan lah.
nggak sampai ke berapa gitu ya, nggak ada namanya selir kan ada ya, dan lain-lain ada kayak gitu ya. Dan dapat menahan diri katanya gitu, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang gitu. Bukan peminum, bukan pemarah. Peminum apa nih Bu? Peminum air putih boleh nggak? Tentunya peminum, kalau kita tahu peminum yang seperti yang mengandung arak, bir, kayak gitu ya, alkohol yang memang tidak baik ya bagi kesehatan kita, karena kesehatan kita tahu itu adalah bait Roh Kudus ya. Segala sesuatu yang merusak kesehatan berarti itu mending kita jauhkan lah dari hal itu ya. Jadi kan bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah ya. Betty nih ya, pemarah dan peramah cuma beda dikit seperti itu ya. Pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Dan masih banyak lagi, ntar baca sendiri ya. Nah itu adalah kriteria yang berdasarkan firman ya, yang kalau kita tahu semuanya ini adalah hal-hal yang benar ya berdasarkan sesuai firman Tuhan. Nah ini mestinya yang menjadi patokan untuk memilih pemimpin ya. Kalau kita di gereja tentu saja kita melihat juga track record dari seseorang untuk menjadikan dia seorang pemimpin. Tentunya memang bukan dasar yang mutlak ya, namanya orang kan bisa berubah seperti itu ya. Tapi setidaknya hal track record hidup itu tetap dipertimbangkan ya. Gak mungkin kita menutup mata ada track record seperti itu ya. Jadi untuk memilih pemimpin menurut saya sih dalam firman itu sudah jelas dikatakannya bagaimana seorang pemimpin yang baik ya seperti ini ya. Jadi kalau baiknya kita memilih pemimpin ya nggak jauh dari kebenaran firman. Nah kalau yang tadi mamanya pendidikan lah, usia, mungkin tuh hal yang aksesoris pendukung ya untuk memilih seorang pemimpin, tapi bukan hal yang mutlak seperti itu tak. Kita tadi berbicara mengenai kriteria ya Bu. Ya. Nah tapi kalau misal kriteria kan mungkin bisa kita lihat secara tadi yang udah diterangkan sama Bu Ervi dari 1 Timotius tadi. Tapi kalau misalnya kalau secara karakter Bu, karakter ini kan ada sesuatu yang nggak bisa kita lihat di luar ya gitu. Benar. Kira-kira yang menjadi dasar atau at least basically seorang pemimpin yang baik dan benar menurut kebenaran firman Tuhan gimana Bu? Ya tentunya harus takut akan Tuhan. Harus takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan itu sudah nilai plus ya. Entah itu pemimpin dalam keluarga, entah itu pemimpin dalam marketplace, entah itu pemimpin dalam gereja, harus ada satu dasar takut akan Tuhan. Jadi kalau dia takut akan Tuhan, otomatis segala yang dia lakukan tak sesuai dengan kebenaran firman ya kan, based on Bible. Tapi kalau nggak ada takut akan Tuhan, kadang-kadang penafsiran orang itu dipakai dasar seperti tadi, banyak hal. Kadang-kadang membolehkan hal-hal yang aduh nggak apa-apa lah, mentoleransikan hal-hal yang menurut adat istiadat diboleh, ya nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit ditoleransi. Nah kalau orang takut akan firman, dia akan strict semua hanya berdasarkan firman Tuhan. Itu adalah angka yang mutlak. Takut akan Tuhan, otomatis hidupnya pun adalah hidup yang sesuai dengan kebenaran firman. Itu adalah mutlak, sudah nggak bisa ditawar ya tak. Seperti itu, ya. Seperti itu. Itu yang paling esensi ya Bu. Benar, itu yang paling esensi dimanapun, dalam bidang apapun kita menjadi pemimpin, meskipun dalam keluarga adalah bagian yang terkecil dalam suatu masyarakat, itu pun harus menjadi dasar ya, dasar dari pemilihan seorang pemimpin, takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya kalau kita tahu juga seorang pemimpin itu adalah seorang yang punya visi. Harus punya visi ya. Takut akan Tuhan, hidup dan kebenaran firman, harus punya visi. Kalau yang lain-lain itu bukan yang esensi, maksudnya bukan yang urgent. Ini hal-hal yang sederhana yang harus punya. Bayangkan kalau seorang pemimpin gak punya visi, terus dia memimpin banyak orang, terus akan dibawa kemana nih orang-orang yang dia pimpin, kan bingung nih. Ya kadang-kadang secara rohani banyak orang bilang, iya kita cuma mengalir nih menurut tuntunan Roh Kudus. Tidak ada yang salah pada saat seorang pemimpin menyatakan dia mengalir menurut pimpinan Roh Kudus. Masalahnya kalau terlalu mengalir mulu, nggak punya tujuan, nggak punya strategi, mengalir lama-lama hanyut, bener ya? Hanyut ya. Memang rohaninya menurut tuntunan Roh Kudus, tapi kan kita harus punya satu tujuan. Apa sih yang passion yang Tuhan kasih dalam hati seorang pemimpin? Mau dibawa kemana nih? Mau suatu organisasi yang dipimpinnya? Itu yang paling penting. Kalau enggak, mereka akan waste time, mereka akan menghabiskan waktu untuk mengerjakan segala sesuatu yang tidak menunjang tujuan. Ya kan, ya ibaratnya seperti kalau kita lihat orang pertandingan sepak bola, berapa orang satu regu sepak bola? 12. Nah, terus kalau dikali 2
24 orang umpamanya, 24 orang dalam satu lapangan. Memang lapangannya besar, terus yang dikejar adalah satu bola. 24 orang ngejarin satu bola. Nah, bayangkan coba sahabat cara bersama dia bayangkan ya. 24 orang ngurusin satu bola. Terus kalau kita lihat lagi di lapangan sepak bola kan ada gawang tuh. Gawang kiri dan kanan. Nah, yang umpamanya yang sebelah kiri harus memasukkan bola ke kanan. Demikian itu sebaliknya. Apakah yang terjadi jika di lapangan sepak bola itu tidak ada gawangnya? Terus ngapain aja? Itu juga sampai sekarang juga aku bertanya sih Bu Irvi, ya kenapa ya ada olahraga seperti itu yang ngejar-ngejar satu bola? Iya kan? Jadi pada saat ada gawang itu mereka kan ada tujuan nih, bagaimana membawa bola ini memasukkan ke gawang seperti itu. Jadi mereka berupaya meskipun lari-lari itu kan nggak, lapangan kan gede banget ya Pak ya. Lari-lari tapi itu mereka tetap excited karena mereka tahu tujuan bagaimana membawa bola itu dan masuk ke gawang dan mereka gol dan mereka kalau mengumpulkan nilai terbanyak menang kayak gitu. Jadi ada tujuan yang mau mereka capai. Cuma kalau main sepak bola terus nggak ada gawang, terus ngapain? Muterin aja. Satu bola rebut sana rebut sini, muterin aja sampai apa? Sampai capek. Nah, begitupun dalam kehidupan kita. Kalau seorang pemimpin nggak punya tujuan, berarti orang-orangnya yang Tuhan percayakan akan muter-muter aja di satu lapangan dan melakukan mungkin banyak hal yang dilakukan, tapi tidak ada tujuan seperti itu. Jadi itu hal yang sederhana yang harus ada dalam seorang pemimpin, dan saya percaya pada saat Tuhan memberikan tujuan dalam kehidupan seorang pemimpin itu ada maksud Tuhan, bukan karena keinginan pribadi pemimpin, tidak gitu, tapi itu ada turut campur tangan Tuhan di mana biar rancangan Tuhan terjadi ya, tergenapi dalam kehidupan kita dengan mengimpartasi tujuan seperti itu. Ya tapi kalau kita ngomongin tujuan dan visi ya Bu Irvi ya, banyak pemimpin yang kita ngeliat tuh ada tujuan dan visi, tapi mungkin orang ngelihatnya itu sebagai ambisi. Kalau misalnya apa yang membedakan kan ambisi dan tujuan visi ini kan agak beda-beda tipis gitu. Nah, apa sih yang apakah tujuan, bagaimana kita menentukan oh ini adalah tujuan pemimpin, ini adalah ambisi pemimpin, bagaimana kita membedakannya? Kalau kita berbicara ambisi, kalau kita punya ambisi, terus terang ambisi itu pasti dilandasi dengan kemampuan kita, Kak. Kamu punya ambisi, aku pengen capai ini. Cuma kita juga lihat kekuatannya kita, kemampuan kita ada apa enggak. Pada saat kita merasa kita punya kapasitas untuk bisa mencapai, otomatis kita akan strength, kita akan mengarahkan, kita akan menguatkan mempersiapkan segala sesuatu untuk mencapai diri kita ambisi dengan kemampuan kita. Jadi ambisi ada, kita juga lihat keadaan kita. Oh kira-kira aku ini punya daya juang untuk mencapai ambisi itu ambisi. Tapi kalau kita bilang visi dari Tuhan, seringkali mostly ya saya bilang gitu ya, itu di luar kemampuan kita. Seringkali tujuan Tuhan tuh terlalu luar biasa, terlalu keren. Kalau kita bilang passion yang Tuhan kasih dalam hidup kita, kita bilang Tuhan, seperti itu aku nggak mampu loh mencapai tujuan ini. Tapi kalau memang ya udah, kalau memang Tuhan yang kasih, ya udah kita akan menjalani tentunya dengan tuntunan Roh Kudus, dengan kemampuan ilahi yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Itu bedanya. Jadi kalau ambisi itu saya lihat bahwa kita masih mengandalkan kekuatan kita. Kita tahu nih kemampuan kita sampai mana, bisa ada kira-kira ambisi itu, dan kita berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk mencapai itu. Tapi kalau tujuan visi dari Tuhan, dari awalnya memang kita merasa itu visi itu terlalu besar dan kita nggak mampu sama sekali untuk mencapai tujuan itu. Tetapi kita tetap berjalan dalam jalurnya Tuhan hanya karena Roh Kudus yang menuntun kita kayak gitu. Jadi kalau tujuan itu kita betul-betul merasa bahwa kita ini sangat terbatas untuk melakukan ini, sangat terbatas. Tapi kekuatan ilahi yang memperlengkapi kita, yang terus menuntun kita untuk bisa mencapai visi yang Tuhan kasih. Itu bedanya, Kak. Jadi terlepas dari kemampuan kita. Berarti tujuan dan visi yang daripada Tuhan itulah yang mungkin terkadang tujuan dan visi itu sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan ya Bu. Sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan, tapi tiba-tiba kita udah ditempatkan arah ongoing ke sana gitu ya. Karena kita melihat dan kita mau nurut sama tuntutan Roh Kudus. Jadi itu memang di luar kemampuan kita. Bagian kita cuma taat dan
Tuhan yang memperlengkapi dengan caranya yang ajaib kayak gitu. Kalau ambisi masih ada incasnya keinginan kita, dan kita mesti kan untuk melakukan sesuatu ke manusia kan kita hitung-hitungan kita punya kekuatan apa enggak. Kalau kita merasa kekuatan kita memadai cukup, kita go ahead. Tapi kalau ngomong visi itu sungguh-sungguh terlepas dari kekuatan kita, karena kalau visi dari Tuhan pasti yang tidak, dari tadi Atta bilang, tidak yang pernah dipikirkan oleh manusia itu yang Tuhan taruh. Sampai kita ngerasa, bayangkan kita merasa bahwa tidak mampu Tuhan, hanya karena anugerah-Mu yang memampukan aku, kayak gitu tak? Iya sih. Itu. Tapi Bu, aku jadi penasaran nih. Aku penasaran nih. Ini mungkin pertanyaan yang nggak pernah ditanyakan. Aduh, jadi bingung nih jawabnya. Dan boleh nggak jawab nggak? Boleh nggak tanya nggak? Boleh nggak jawab, cuman dikasih waktu 2 menit aja Bu. Pengen secara pribadi, aku pengen juga Ibu Ervi boleh impartasikan untuk semua sahabat curhat, dengan semua orang yang mendengarkan program. Nah, kira-kira Bu Ervi sendiri punya tujuan atau visi apa? Apa yang menjadi tujuan dan visi Ibu ke depan? Memimpin gereja ya, dan gereja ini memang Tuhan sudah memberi visi ya, sebelumnya dipimpin oleh suami saya kepada suami gitu ya, visi dan misi. Kalau visi adalah new life ya, memberikan kehidupan baru kepada orang-orang yang terbuang ya, orang yang tidak berpengharapan, orang yang mungkin ngerasa ngapain lagi saya hidup ya, itu menjadi tujuan dari new life ya. New life itu sendiri menjadi tujuan, dan itu nggak mungkin saya udah sekarang karena saya gantilah tujuan seperti itu, nggak mungkin seperti itu ya. Jadi karena dari tujuan pribadi bukan tujuan. Nah, kalau dibilang untuk memenuhi tujuan ini, aduh, seringkali kita lihat keterbatasan kita, kayaknya gimana ya, nggak mungkin bisa. Tapi hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena kemampuan ilahi yang memampukan kita. Jadi tetap kalau untuk visi new life, tetap new life ya, memberikan kehidupan kebaru kepada banyak orang ya, orang-orang yang kalau kita tahu banyak orang di luar sana yang punya problem gambar diri lah, problem pribadi yang membuat mereka ngerasa kalau bisa Tuhan kita berpulang aja deh, kayak seperti itu. Ngapain sih lama-lama, capek nih hidup seperti itu. Itulah new life ada seperti itu ya. Jadi saya percaya bahwa untuk satu tujuan yang besar itu pun juga waktunya bukan cuma 1-2 tahun seperti itu. Tuhan terus membukakan hal-hal yang baru. Jadi bagian saya adalah melanjutkan apa yang menjadi visi yang sudah Tuhan kasih buat almarhum suami saya. Bukan berarti di saya cut, enggak. Dan saya nggak ngerti. Dan kita sudah mulai melihat, oh gini loh. Dan kita percaya bahwa visinya akan terus berlanjut gitu ya. Tuhan memperlengkapi, ada yang datang untuk kita layani, itu terus kan, itu muter terus seperti itu tak. Tapi boleh ceritakan sedikit nggak Bu Ervi? New Life sendiri kan sudah berapa tahun? Sudah 13 tahun. Nah, dari awal dulu hingga New Life ini bisa terbentuk, ada visi, ada tujuan di sana. Boleh cerita sedikit nggak? Ya, kalau dulu awal-awal kan ngeblank ya, nggak pernah tahu. Memang dulu waktu awalnya Tuhan memberi passion di hati suami saya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa seperti itu. Nah, kalau waktu itu saya lihat, masa sih? Waktu kan belum jadi suami ya, kami masih pranikah. Bahkan sebelum jadi suami, sebelum sudah itu dia pernah dapat kalau gitu. Malah beliau pernah tanya sama saya, kalau suatu hari, waktu itu belum menikah, kalau suatu hari saya jadi gembala gimana menurutmu? Saya langsung bilang nggak mungkin seperti itu. Nggak mungkin. Saya langsung dengan tegas bilang nggak mungkin. Waktu kami belum menikah, kami masih tinggal di Surabaya. Mungkin sekitar tahun 96-97 itu beliau pernah ngomong. Saya bilang nggak mungkin, kecuali waktu itu kan beliau melayani di gereja, kecuali kamu melayani bersama dengan A, B, C, D. Saya bilang gitu. Yang A ini punya kapasitas di pengembalaan, yang B ini di pengajaran, jadi akan bareng gitu ya untuk merintis suatu gereja, bergerak bersama. Kalau kamu aja one man show, nggak mungkin. Itu menurut pendapat saya, karena saya melihat hidupnya seperti itu nggak mungkin. Tapi ya itu justru pada saat Tuhan memberi visi, dia juga bingung, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bagaimana ini? Sementara dia tanya, mungkin nggak saya jadi gembala? Saya langsung bilang nggak mungkin seperti itu. Tapi Tuhan begitu luar biasa ya. Dengan caranya yang ajaib, suami saya ditempatkan pertama di satu gereja seperti yang kita nggak ngerti kenapa sih seperti itu. Ternyata di sana saat ini baru saya bisa lihat bahwa
bahwa pada saat berapa tahun ditempatkan di satu gereja di Batam itu ternyata memperlengkapi suami saya untuk untuk pelayanan pastoral, bagaimana melayani baptisan, bagaimana melayani pernikahan seperti itu. Itu yang dulunya kita nggak ngerti, tapi sekarang setelah mungkin 20 tahun baru ternyata maksud Tuhan memperlengkapi suami saya untuk pelayanan-pelayanan seperti itu. Jadi suatu hari kalau beliau dipercaya untuk jadi gembala satu gereja, sudah nggak kaget, sudah ada training seperti itu ya, yang sudah dia terima, sudah pernah melakukan di gereja yang sebelumnya. Jadi pada saat awal-awal kan juga memang tidak pernah mikir ya untuk ada gereja, adanya karena ketika cuma ministry ya, melayani orang-orang, itu visi sudah ada. Jadi yang menjadi visi itu sama suami saya ditulis di laptop gitu, ditulis di kertas gitu, biar nggak lupa, biar bisa reminder apa yang menjadi visi New Life, misi New Life gitu, Impactor Creator, ditulis seperti itu. Tetapi itu sudah ada dalam hati, tetapi sumber daya nggak ada, nggak mungkin kami berdua bergerak seperti itu kan. Sudah ada visi, sudah ada tujuan, sudah terkonsep, tapi sebenarnya bingung mau ngarah kemana. Tapi luar biasa Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan visi, Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat di waktu yang tepat kayak gitu. Bukan cuma dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat seperti itu ya. Jadi kita Tuhan mempertemukan seperti puzzle ya. Kayaknya kita dengan keluarga-keluarga yang punya hati yang sama, punya kerinduan. Waktu itu kami ada 3 keluarga. Jadi akhirnya kami sepakat, yuk kita sama-sama kita mulai visi ini seperti itu. Ya udah, bukan gereja cuma ministry seperti itu. Dalam lambat laun ada orang yang kami bina, mereka juga butuh gereja. Akhirnya kita harus mencari satu payung seperti itu. Nah, at least berjalanlah dengan 6 orang. Dan itu start di tahun berapa? Berarti di 2010 ya. 2010. Jadi awalnya cuma kumpul. Awalnya kan kami punya acara curhat, cuma berarti curhat ini sendiri juga udah dimulai dari tahun 2010 itu sudah ada. Sahabat curhat udah pada tahu bahwa ya historinya curhat bersama ini udah dimulai tahun 2010 seperti itu, sesuai. Jadi sebelum gereja ada. Oke. Malah 2009 di Desember, kalau saya 2009 di Desember kita sudah mulai mulai siaran seperti itu ya. Nah, seiring dengan Tuhan mempertemukan seperti puzzle, mempertemukan orang-orang pada waktu dan tempat yang tepat, terus mengirimkan jiwa-jiwa untuk kami layani lah sampai sekarang, sampai ya akhirnya ada yang sudah kami layani dan mereka butuh ibadah, akhirnya kami mencari payung hukum, akhirnya muncul lagi GPA New Life seperti itu sampai saat ini. Jadi saya lihat maksudnya pekerjaan Tuhan begitu ajaib, yang dulu saya sama Ata juga nggak pernah kenal, kok tiba-tiba kenal, bisa tetap berlanjut dengan curhat bersama New Life seperti itu. Itu yang seringkali orang luar itu mikir, ngomong bahwa itu adalah kebetulan ya, kata kebetulan. Tapi saya percaya bahwa semua karena Tuhan yang atur, bukan kebetulan. Gak ada yang kebetulan di dalam Tuhan ya. Sampai sekarang, jadi visi itu tetap ada. New Life itu memang menjadi jawabannya bagi banyak orang seperti itu, karena dunia saat ini kan sudah banyak pengajaran-pengajaran yang nggak sesuai dengan kebenaran firman seperti itu. Banyak orang bergumul, banyak orang juga concern pada masalahnya, mau move on nggak bisa dari sanalah. Itulah New Life ada sampai saat ini seperti itu ya. Dan saya percaya untuk satu tujuan yang besar tuh kita memerlukan banyak orang untuk sama-sama bergandengan tangan menyelesaikan visi Tuhan. Sampai kapan? Saya juga nggak tahu seperti itu. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan bukakan hal-hal, akan memberikan kita untuk kemampuan untuk melayani orang sampai mungkin nggak sampai generasi, mungkin sampai di generasi berikutnya. Saya nggak ngerti nanti yang melanjutkan siapa, juga nggak tahu. Biarlah itu Tuhan yang ngatur seperti itu ya, Itu singkat ceritanya. Luar biasa. Ya, luar biasanya Tuhan. Luar biasanya Tuhan pastinya. Dan luar biasanya Tuhan juga luar biasa Tuhan itu bisa menempatkan visi dan tujuan kepada seorang pemimpin yang mungkin kalau misalnya dilihat sekarang gitu nggak kelihatan gitu ya, yang namanya pada waktu itu dikasih visi itu seakan-akan masa sih bisa kayak gitu, ini visi terlalu besar, terus kita mau mulainya dari mana, kapan, di mana, itu banyak pertanyaan. Tapi bagian kita bahwa kalau Tuhan sudah merencanakan dengan caranya yang ajaib, dia akan merealisasikan dengan caranya, bukan dengan caranya kita. Itu yang harus kita underline ya. Kalau dengan caranya kita mungkin New Life ini nggak ada gitu ya, tapi dengan caranya berulang kali suami saya sudah memulai
mulai, tapi ada aja kendala, ada aja yang menghalangi seperti itu, sampai di waktu yang terbaik kami bisa siaran seperti itu. Amin. Ya, jadi sahabat Curhat Bersama No Life, kalau mau jadi pemimpin, ingat satu hal, harus punya tujuan dan juga visi ya. Gitu. Iya, harus punya visi. Itu yang paling, justru visi itu menggerakkan kita. Kalau nggak ada visi, gimana kita mau bergerak? Betul, jadi muter aja kayak gitu, ngeliling-keliling lapangan sepak bola nantinya karena nggak ada gawang kayak gitu. Betul. Nah, tapi selain mempersiapkan tujuan dan visi seorang pemimpin, apalagi sih kalau menurut BRV yang harus kita persiapkan kalau kita pengen menjadi suatu pemimpin? Karena pemimpin ini kan bukan cuma berbicara menjadi seorang direktur, menjadi seorang misalnya pemimpin organisasi, tapi berbicara menjadi pemimpin dalam hidup kita. Nah, kalau menurut BRV apa yang harus kita persiapkan, Bu? Seringkali ya pemimpin itu bukan jabatan sebenarnya ya. Yes. Bukan jabatan, kan cuma label doang ya. Yes. Seringkali kalau kita bisa jadi pemimpin, yang pertama kan karena memang kata firman, kita adalah kepala bukan ekor. Kata firman sudah ya kan. Tapi banyak orang nggak menyadari identitas diri bahwa kita ini kepala bukan ekor. Banyak orang sukanya ngekor kayak gitu kan. Betul sekali. Karena apa? Karena kalau menjadi kepala, yang pertama kan tanggung jawab pasti besar. Kerjaan juga lebih banyak. Ya sering kan? Dituduh-tuduh. Ada apa-apa kalau yang Sering dicari ditunjuk-tunjuk. pemimpin yang tanggung jawab gitu ya. Yang lain kan enggak seperti itu ya. Jadi sebenarnya pemimpin itu bukanlah karena pemimpin kita ditunjuk, sebenarnya karena hidup kita kayak gitu ya, karena hidup kita, karena teladan yang bisa kita berikan, karena nilai-nilai yang prinsip yang kita punya ya, tak otomatis orang bilang, waduh orang ini luar biasa ya, bisalah dijadikan panutan. Maksudnya di luar Yesus ya, bisa dijadikan panutan, role model yang hidup seperti itu ya, yang bisa kita ikuti. Nah dari sanalah dia dijadikan pemimpin. Dijadikan pemimpin bukan karena ini loh aku pemimpin, panggil aku pemimpin, bukan seperti itu justru pemimpin yang menurut saya pemimpinnya apa ya, yang kayak abal-abal kali ya, kaleng-kaleng kali ya, mengangkat diri sendiri. Soalnya pemimpin itu bukan diangkat oleh diri sendiri, tapi orang-orang sekitar yang melihat ada satu teladan, ada hal nih yang bisa aku pelajari dari beliau sehingga aku mau ngikut dia seperti itu. Itulah yang pemimpin yang sejati, bukan karena dia pemimpin karena job desk, bukan karena periodik juga, karena ada satu range waktu. Oh ya saya pemimpin menjabat selama setahun, nah setelah tahun itu saya harus menempatkan sebagai pemimpin. Enggak seperti itu. Justru pemimpin sejati ada orang, ada job desk, nggak ada job desk, ada time limit atau enggak, dia tetap berkarya. Dari sana orang melihat hidupnya, orang akan melihat, loh ini loh yang bisa kita jadikan panutan seperti itu. Dan hal yang sederhana, tapi banyak orang yang menjadikan dirinya pemimpin hanya karena job desk, hanya karena ditunjuk, dan itu biasanya temporary doang. Tapi pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang benar-benar dia memberikan role model ya. Role model, dan juga dia bukan cuma nunjuk-nunjuk, tapi dia juga bagikan hidup seperti itu ya. Dia bisa menjadi orang-orang yang berintegritas seperti itu. Jadi saya melihat bahwa pemimpin yang sejati dia sudah nggak pusing akan dirinya sendiri, ego, kepemimpinan pribadi sudah nggak ada seperti itu ya. Dimana fokus bukan sama dirinya. Kalau pemimpin masih fokus pada dirinya sendiri, dalam tanda kutip benar-benar pemimpin apa enggak seperti itu. Tapi seorang pemimpin, kita sudah belajar untuk nggak fokus pada diri sendiri, dan kita fokusnya kepada kepentingan bersama. Dan yang menjadi pandangan kita bukan pandangan yang 1-2 meter, tapi kita bisa belajar untuk mikir jauh ke depan seperti yang belum bisa dilihat oleh orang lain seperti itu ya. Tapi proses untuk menjadi pemimpin, saya percaya gini, kita dilahirkan sebagai seorang pemimpin, benar sesuai kata firman kan, kita adalah kepala dan bukan ekor. Tetapi kita jangan lupa, kita dilahirkan menjadi seorang pemimpin, dan kita perlu dibentuk ya kan. Untuk kita harus ada proses yang membentuk kita jadi pemimpin. Gak serta-merta lahir langsung jadi pemimpin, kita nggak punya kapasitas, kita nggak punya pengetahuan untuk jadi pemimpin, kita nggak punya yang lain-lain, tapi dengan dibentuk seperti itu menjadikan kita tambah lagi, maksudnya bisa lebih maksimal lagi ya. Kita dilahirkan sebagai pemimpin, tapi kita juga dibentuk untuk menjadi seorang pemimpin gitu, nggak cuma dilahirkan. Jadi perlu proses. Jadi kalau ada yang bilang iya yang penting sudah lahirkan jadi pemimpin, jadilah saya seorang pemimpin. Kalau kita nggak punya kapasitas, orang kan juga lihat apa sih yang bisa saya pelajari dari seorang pemimpin itu gitu ya. Dan saya percaya bahwa gini, seorang yang
seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang bisa dipimpin dengan baik. Itu. Pada saat kita sudah bisa kita bisa dipimpin dengan baik, kita pasti menjadi pemimpin yang baik. Tapi pada saat kita nggak bisa submit dengan pemimpin kita, pada saat dulu saya juga ada pemimpin, saya juga nggak bisa submit kepada pemimpin saya, gimana saya bisa menjadi pemimpin yang baik? Gak bakal bisa. Jadi seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang bisa dipimpin dengan baik. Dia pasti menjadi pemimpin yang baik. Oke. Gitu. Yang aku dapat, Bu, yang harus kita persepsikan itu yang pertama adalah menjadi seorang pemimpin itu adalah seseorang yang berusaha menjadi role model ya Bu ya, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Bukan berusaha ya, dia memang dari hidupnya, karena kalau kita ngomong firman, karena dia menghidupi kebenaran firman, orang bisa melihat kok tanpa kita harus lihat. Kamu lihatlah hidupku sesuai dengan orang sudah melihat ya. Jadi seorang pemimpin kalau kita berusaha berarti kita jadinya mengangkat ya, jadi agak berjalan sesuai dengan waktu, kita menjadi orang yang berintegritas, apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Otomatis orang kan melihat hidup kita ya kan, nah gitu orang akan ini oke nih untuk kita belajar dari beliau. Dari sanalah secara nggak langsung kita dijadikan pemimpin oleh orang tersebut, tanpa kita harus ngomong ini loh aku, tanpa harus kita kasih label ini loh pemimpin seperti itu. Tapi sekarang kan yang terjadi banyak orang kasih label tetapi hidupnya tidak mencerminkan labelnya itu yang dia kasih seperti itu. Oke. Berarti kalau pemimpin berbicara mengenai teladan, pemimpin itu berbicara mengenai harus ditempa juga. Jadi ketiga adalah pemimpin itu berbicara ketika kita menjadi seorang pemimpin yang baik, kita juga harus dimulai dengan menjadi seorang pengikut yang baik, gitu ya. Jadi kalau memang mau jadi pemimpin yang baik, ya harus mau dipimpin baik juga. Dipimpin dulu dengan baik, baru jadi pemimpin. Kalau kita nggak bisa dipimpin, nggak ada penundukan diri, kita nggak bakal bisa jadi pemimpin yang baik. Makanya itulah proses. Jadi dilahirkan dan dibentuk. Yes, setuju. Bu Ervi, kita juga jangan lupa mengingatkan kembali untuk sahabat curhat bersama New Life, kalau misalnya pengen bertanya, Bu Ervi bagaimana sih, tolong dong kasih tips-tips menjadi seorang pemimpin yang baik, saya ini seorang pemimpin di perusahaan, nah kira-kira ada tips nggak untuk menjadi pemimpin yang diikuti oleh orang-orang di kantor misalnya? Boleh aja langsung komen di bawah, mau tanya, mau sharing, mau minta tips, dan juga yang pasti harus subscribe dulu. Karena apa? Karena ketika udah subscribe bisa langsung tahu nih, oh ya ternyata ada jawaban, ada respon dari pertanyaan komen di bawah. Dan kita juga ingin kembali untuk keluarga, untuk sahabat curhat bersama New Life, kalau misalnya ngerasa aku mau komen di bawah tapi takut akunnya ketahuan, langsung aja WA kita di nomor yang biasa, di nomor 0819 0817-nya 4 kali 1 ya. Dan kita tunggu juga Bu Ervi untuk kehadiran berikutnya. Amin. Masih mau diundang ya Bu ya di curhat minggu depan, minggu depan lainnya. Dan pastinya kita ucapkan terima kasih kembali buat sahabat curhat yang sudah menonton, dan kalau kita ada salah-salah kata atau salah-salah ucap, mohon dimaafkan. Bu Ervi, terima kasih buat sharingnya, terima kasih buat luar biasa. Jadi pengen jadi bukan berusaha, yang memang kita adalah pemimpin. Thank you Bu Ervi. Thank you. Jangan lupa sahabat curhat bersama New Life, tunggu kami di minggu depan di hari Kamis jam 7 malam hanya di YouTube New Life Batam. New Life.